Kali ini kita membahas tentang bagaimana hukum rapid test pada saat puasa di bulan Ramadan. Bagaimana sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu mereka tadarus. Wa minal laili fatahajjat bih, kata Rasul. Bangunlah di sepertiga malam. Mukmin yang kuat lebih baik dan jauh lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Keberlangsungannya sebagaimana yang diinginkan oleh ciptaannya yaitu Allah SWT. Rasulullah adalah sosok yang hampir tidak pernah sakit. Untuk berbuka puasa dengan sesuatu yang cepat membuat energi kita pulih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Prokami TV dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Dr. Muhammad Idham Rahman dari Prokami Wilayah Sulawesi Tengah. Untuk mengoptimalkan ibadah puasa kita di bulan Ramadan kali ini, saya akan mencoba untuk membagikan 5 informasi atau informasi tentang 5 bahan makanan yang bisa Anda konsumsi sehari-hari untuk mengoptimalkan ibadah kita, meningkatkan kesehatan kita dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama adalah bahan makanan itu adalah kurma. Kurma ini populer ya, terutama di bulan Ramadan. Banyak bisa kita jumpai dimanapun itu gitu. Nah, kurma ini memang kaya akan vitamin dan mineral. Kalau vitamin itu kaya akan B2, B3, B6, B9 gitu. Dan memang ini mempunyai kadar gula yang cukup baik ya, terutama apabila kita konsumsi pada saat berbuka puasa gitu. Bisa mengembalikan energi kita dengan optimal gitu. Nah, bagaimana sih cara konsumsinya gitu? Nah, dalil kan menyebutkan bahwa konsumsi 7 butir kurma per hari itu mampu untuk menangkal sihir gitu. Dan memang bukti menunjukkan bahwa orang-orang yang mengkonsumsi 50 gram atau sekitar 7 butir kurma itu per hari mempunyai kadar antioksidan lebih tinggi sehingga dia itu lebih tahan terhadap penyakit, apalagi di masa pandemi saat ini gitu. Konsumsi bahan-bahan makanan antioksidan itu sangat diperlukan gitu. Itu ya, 7 butir sehari bisa dikonsumsi gitu pada saat berbuka puasa gitu. Kemudian bahan makanan yang kedua adalah minyak zaitun ya. Minyak zaitun ini cukup populer juga terutama di wilayah Mediterania ya, seperti Italia dan Spanyol gitu. Bahkan di negara tersebut itu insiden penyakit jantung koroner dan juga penyakit bersumber dari sumbatan pembuluh darah itu lebih sedikit karena memang menggunakan minyak zaitun dalam diet harian mereka gitu. Minyak zaitun ini merupakan kaya akan MUFA ya, monounsaturated fatty acid atau lemak baik yang sangat kita perlukan gitu. Selain itu juga kaya polifenol untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Dan juga memberikan efek positif bagi mikrobiota usus ya, sehingga baik untuk dikonsumsi. Nah, sebaiknya yang Anda konsumsi itu adalah jenis EVO ya, atau ekstrak virgin olive oil. Biasa Anda bisa lihat pada kemasannya gitu. Nah, EVO ini lebih murni ya, dan kandungan polifenolnya itu lebih baik dibanding jenis lain gitu. Nah, bagaimana konsumsinya gitu? Nah, konsumsi 2 sendok makan per hari itu sebenarnya sudah cukup ya untuk memenuhi kebutuhan MUFA harian kita gitu. Jadi sebaiknya konsumsi sekitar 2 sendok makan per hari saja gitu, dan ini disesuaikan dengan kebutuhan gizi atau kebutuhan lemak harian Anda. Itu sudah cukup untuk memenuhi MUFA Anda per hari gitu. Kemudian bahan makanan ketiga itu adalah madu ya. Madu ini sangat populer, pasti ya bisa kita jumpai juga kapanpun dan dimanapun ya. Madu ini adalah bahan makanan yang kaya antioksidan, sumber vitamin, vitamin C, vitamin B, asam folat dan juga banyak mineral gitu, serta memiliki efek antibakteri gitu. Nah, madu ini memang baik untuk mengurangi reaksi radang dan juga membantu regenerasi sel-sel tubuh yang rusak gitu. Nah, bagaimana konsumsinya? Para peneliti itu mengungkapkan bahwa orang yang meminum 70 gram atau sekitar 4-5 sendok makan madu per hari itu sudah cukup untuk mendapatkan manfaat dari madu tersebut dan juga memperbaiki kadar lemak dalam darahnya gitu.
Jadi 4 sampai 5 sendok makan per hari itu sudah cukup, baik itu diminum langsung atau disajikan bersama misalnya dengan minuman harian kita seperti teh dan lain-lain gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah makan fermentasi ya. Dalam hal ini cuka buah ya, terutama cuka buah apel gitu. Ini juga makan fermentasi ini adalah salah satu diet yang sering dilakukan oleh Rasulullah gitu. Salah satunya ya cuka buah ya, apalagi itu misalnya cuka buah apel itu banyak sekali vitamin B, vitamin C dan juga mineralnya ya, bahkan ada lebih dari 20 jenis mineral di dalamnya. Selain itu juga kaya akan polifenol sebagai antioksidan gitu. Nah, cuka buah ini memang berfungsi sebagai probiotik ya untuk memperbaiki saluran cerna, meningkatkan aktivitas bakteri-bakteri baik di saluran cerna kita gitu. Dan juga ini memang mempunyai efek untuk menghambat penyerapan gula dari bahan-bahan makanan atau tepung-tepungan yang biasa kita konsumsi, sehingga memang ini baik untuk bagi mereka yang ingin menurunkan berat badan ya, memasukkan cuka buah dalam menu diet harian mereka gitu. Bagaimana cara konsumsinya? Itu ya cukup dikonsumsi 20 mg per hari itu sudah cukup gitu, atau sekitar 2 sendok makan gitu. Tidak untuk dikonsumsi langsungnya, tapi sebaiknya diencerkan atau dicampur misalnya dalam bahan makanan seperti di salad buah gitu. Karena dia ini kan bersifat asam, sehingga kalau misalnya diminum langsung itu bisa memberikan iritasi pada saluran cerna gitu. Jadi sebaiknya tidak diminum langsung ya. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima adalah jintan hitam atau habatus sauda gitu. Nah, ini adalah bahan makanan atau obat yang kemudian disebutkan sebagai obat yang mampu menangkal berbagai macam penyakit ya, karena memang terbukti mempunyai efek sebagai imunomodulator, merangsang kerja sistem imun, kemudian mempunyai efek antioksidan dan juga memang mempunyai efek antivirus ya. Nah, bagaimana konsumsinya gitu? Penelitian menyebutkan bahwa konsumsi 2 gram sampai 2,5 gram per hari itu sudah cukup untuk mendapatkan efek baik dari habatus sauda ini gitu. Kalau misalnya kemasan yang biasa beredar itu sekitar 500 mg per kapsul, maka untuk menjadi rutin itu Anda bisa konsumsi 2 kali 2 kapsul ya. Jadi misalnya sahur 2 kapsul, berbuka itu 2 kapsul dengan sediaan 500 mg per kapsul gitu. Baik itu sediaan serbuk, biji atau bubuk minyak itu insya Allah manfaatnya itu sama gitu. Tergantung bagaimana yang kita dapat dan yang mana kita senangi gitu. Nah, sahabat, demikianlah 5 bahan makanan ya yang dianjurkan oleh Rasul untuk menjadi kebiasaan atau diet harian kita, dan ini mungkin bisa kita terapkan ya untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang optimal di bulan Ramadan ini, sehingga ibadah dan juga amalan-amalan lain kita di bulan Ramadan ini menjadi lebih baik dan insya Allah lebih berkah gitu. 5 bahan makanan itu yaitu kurma, minyak zaitun, madu, cuka buah, dan juga jintan hitam gitu ya. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe juga kanal dari Prokami TV gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.